Bab 329. Ajari aku mengendalikan transformasi. 1. Menghadapi puluhan prajurit Douma, Devan hanya menghentakkan kakinya. Saat berikutnya, gelombang udara tak kasat mata menyebar. Bang bang bang. Para prajurit yang datang ke arahnya semuanya meledak menjadi kabut darah. Kekuatan mereka sebenarnya cukup tinggi. Bagaimanapun, Yagami setara dengan kerajaan Platonia di negara Al-Sutra. Namun di hadapan Devan, mereka masih lemah. Cepat, pergi dan panggil Yang Mulia Gekomi. Kedua prajurit yang berada jauh sangat ketakutan dengan pemandangan ini sehingga mereka tidak berani melangkah maju. Semua penjaga ini berada di level Grand Emperor. Akibatnya, semua orang tewas saat kaki menghentak ke tanah. Di sisi lain, Gekomi yang baru saja berjalan tidak jauh mendengar suara gemuruh. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa lagi yang terjadi? Ketika pemuda dengan ekspresi ketakutan mendengar suara itu, dia pun berlari mendekat. Seseorang masuk ke villa Gekomi kami dan membunuh banyak orang. Seorang penjaga datang melapor dengan panik. Akira hendak berbicara, tapi pemuda di sebelahnya berkata dengan penuh semangat, Kak Gekomi, aku akan membantu kamu menghadapinya. Setelah akhirnya ada kesempatan untuk pamer di depan wanita cantik ini, dia tak mau melewatkan. Tentu saja Akira tahu orang ini hanya ingin pamer. Tapi dia jadi tenang. Dia segera berkata, baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu untuk menanganinya. Baiklah, Kak Gekomi, aku akan selalu melindungimu seperti yang aku lakukan ketika aku masih kecil. Pemuda itu berkata dengan penuh semangat. Siapa yang butuh perlindunganmu? Akira tampak sedikit tidak senang. Orang ini mungkin tidak menyadari betapa besar perbedaan kekuatan antara keduanya. Sekarang, Akira mungkin bisa menikamnya sampai mati dengan satu jari, tapi dia berani mengatakan ingin melindunginya. Dia benar-benar tidak tahu seberapa besar perbedaan mereka. Bawa aku ke sana. Pemuda itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata kepada penjaga villa Gekomi. Wajahnya tampak percaya diri. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat kejadian. Siapa yang berani bertingkah sembarangan di rumah temanku? Segera berlutut dan minta maaf padanya. Aku akan memberimu kematian yang tenang. Sebelum pemuda itu tiba, suara arogannya terdengar. Di depan Akira yang kuat, dia bukanlah siapa-siapa. Namun berurusan dengan pembuat onar belaka bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, dia adalah Celestial sempurna bintang 9. Tuan, kenapa suara ini terdengar familiar? Garibu memandang Devan di sebelahnya dengan curiga. Cukup familiar, Devan berkata sambil menyipitkan matanya. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di hadapan mereka. Ketika melihat siapa yang datang, Devan mengerutkan keningnya. Dia membuka mulutnya dan bertanya, kenapa kamu di sini? Ternyata yang buat onar, kamu. Pemuda itu hendak mengumpat, tiba-tiba ia melihat sosok Devan dan sekujur tubuhnya membeku di tempat seperti tersambar petir. Ya, pemuda ini tak lain adalah Avel dari klan Bein. Pemuda kerajaan Platonia yang meminta ratu melakukan tarian tak senonoh. Tak disangka, ulahnya justru membunuh Aster dan Tetua, salah satu anggota klan Agneya. Apalagi saat teringat adegan Aster yang diremukkan menjadi kabut darah oleh Devan, ia merasa ketakutan sampai tidak bisa tidur. Jadi, dia pergi ke luar negeri untuk bersantai. Kemudian dia pergi menemui saudara perempuannya yang pernah menjadi kekasih masa kecilnya. Tentu saja Akira bukanlah saudara kandungnya, namun Akira pernah tinggal di negara Al-Sutra selama beberapa waktu. Keluarga mereka memiliki hubungan yang relatif dekat. Apalagi saat keduanya masih muda,
tidak ada perbedaan usia dan kekuatan keduanya. Jadi ayah Akira mengatur perjodohan bayi untuk mereka berdua. Tapi Avel tidak pernah menyangka kalau Devan akan datang ke Douma. Kenapa dia tidak bisa lolos dari bintang jahat ini? Mungkinkah Devan datang khusus untuk membunuhnya? Memikirkan hal ini, Avel menelan ludah dan berkata, "Devan, kamu bilang kamu akan melepaskan aku, kamu tidak menepati janjimu." Adegan ini membuat para penjaga yang mengikuti Avel terlihat kaget. Bukankah dia baru saja mengatakan akan membuat pengganggu itu berlutut dan meminta maaf? Kenapa sekarang terlihat sangat ketakutan? Devan pikir ini lucu dan berkata sambil bercanda, "Avel, aku bilang aku akan melepaskanmu, tapi sekarang aku berubah pikiran." Avel tiba-tiba menjadi pucat. Devan bisa membunuh Aster secara instan. Malaikat wanita di sampingnya bahkan lebih menakutkan lagi. Bisa membunuh Celestial Dewa Bintang 1 secara langsung. Jika ingin membunuhnya, mereka hanya seperti meremas semut sampai mati. Betuk. Avel sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah. Dan dia memohon belas kasihan pada Devan, "Tuan Muda Armot, kasihanilah aku." Saat ini, Akira kebetulan datang. Melihat pemandangan ini, ekspresi kekecewaan yang luar biasa tiba-tiba muncul di wajahnya. Sungguh pria yang tidak berguna. Avel gemetar saat mendengar suara Akira. Sudah berakhir, semua sudah tamat. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di depan Akira. Dia segera berdiri. Namun, sekarang Akira ada di sini, dia tidak perlu takut pada Devan. Akira adalah Celestial Dewa Bintang 3. Devan kemudian berkata, "Oh, apa kamu baru saja jatuh? Devan, kamu sangat berani. Kamu berani pergi ke rumah kakakku untuk buat masalah. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Saat dia berbicara, dia melepaskan kekuatan Celestial sempurna bintang 9 miliknya. "Avel, bukan itu yang kamu katakan tadi," ucap Devan. Bercanda sambil melihat akting Avel yang buruk. Aku tadi bilang apa?" "Itu yang baru saja aku katakan," kata Avel dengan berani. "Haha, kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu saat Gekomi ada di sini kan? Bagaimana jika dia bukan tandinganku?" Devan memicingkan matanya. Avel menelan ludah dan menatap Akira di sampingnya. Akira berkata dengan tenang, "Avel, apa kamu tidak ingin membunuhnya? Kenapa tidak segera kamu lakukan?" Avel hampir menangis ketika mendengar ini. Bahkan jika punya nyali besar, dia tidak akan berani menyerang Devan. Untuk sesaat, wajahnya memerah dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ekspresi kekecewaan di mata Akira menjadi semakin kuat. "Dasar tidak berguna," katanya pada pemuda di seberang. Dia jelas jauh lebih muda dari Avel. Namun saat menghadapi seorang prajurit kerajaan Platonia yang kuat, dia bisa begitu tenang. "Apa kamu prajurit negara Alsutra Devan yang menangkap Sigmund dan merusak rencanaku? Tidak, kamu seharusnya membantuku menyelesaikan tugas dengan lebih baik," kata Akira dengan mata menyipit. "Apa kamu yang memberi perintah kepada Sigmund untuk menghancurkan istana Arsaya?" Devan bertanya. "Ya, itu aku." "Kalau begitu pergilah ke neraka." Devan langsung menyerang sebelum Akira selesai bicara. Bersambung. Bab 329. Ajari aku mengendalikan transformasi. 2. Kekaisaran Douma bukanlah tempat kamu bisa seenaknya. Seorang pengawal wanita Akira memimpin dalam menyerang Devan. Penjaga wanita ini juga sangat kuat dan sebenarnya telah mencapai puncak celestial sempurna. Pantas saja Akira saat ini sama sekali tidak menyukai Avel.
Para penjaga di sekitarnya bahkan lebih kuat darinya. Namun, Devan bahkan tidak melihat ke arah pengawal wanita puncak celestial sempurna. Langsung menamparkan wajahnya saja. Puff! Penjaga wanita itu langsung ditampar menjadi kabut darah. Adegan ini membuat Avel ketakutan hingga merinding. Benar saja, Devan bukanlah seseorang yang bisa dia singgung. Penjaga wanita terbunuh seketika dengan satu gerakan. Akira masih tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Seolah-olah orang yang meninggal itu tidak dia kenal. Bukan cuma itu, karakter dingin dan kejam ini jauh melampaui Avel. Ada alasan kenapa tingkat pelatihannya jauh lebih tinggi daripada Avel. Akhirnya saat Devan sampai di hadapannya, tiba-tiba dia menghunus katana dari belakang. Sambil memegang pisau di satu tangan, dia menebas langsung ke arah Devan. Sepertinya pisau biasa, tapi itu membawa fluktuasi energi yang sangat besar. Namun, Devan tidak berhenti sama sekali. Tinjunya langsung mengenai bilah katana. Bang! Terjadi ledakan keras. Saat berikutnya, tubuh Akira terdorong mundur dengan keras. Ekspresi ngeri muncul di mata indahnya. Serangannya benar-benar bisa ditahan. Mungkinkah pria muda di depannya ini juga seorang seniman bela diri yang kuat? Dan dia adalah seorang celestial dewa yang lebih kuat darinya. Melihat pukulannya hanya membuat lawan terdorong ke belakang, Devan sedikit tidak puas. Pukulan lain. Kali ini, Akira tidak memegang pedang dengan satu tangan. Sebaliknya, dia memegang pedang dengan kedua tangannya yang putih halus. Boom! Katana itu kembali bertabrakan dengan tinju Devan. Kali ini, Akira kembali dipukul mundur. Kedua lengannya gemetar hebat, ada celah pada bilah katananya. Mata indahnya menatap tajam. Jelas sekali, pemuda negara Al-Sutra di depannya mungkin setingkat dengan celestial dewa bintang 4. Kalau tidak, mustahil menahan serangan celestial dewa bintang 3 dengan mudah. Akira, pergilah ke neraka dan bertobatlah. Mata Devan dingin dan tubuhnya melesat ke arah Akira. Celestial dewa bintang 4 tidak akan bisa membunuhku. Akira mendengus dingin. Saat berikutnya, tubuhnya langsung berubah. Sisik putih tumbuh di wajahnya. Sisik tersebut menyebar dengan cepat, menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Kakinya berubah menjadi ekor ular. Akira sebenarnya adalah prajurit yang bisa berubah menjadi monster. Hei kau, kamu sangat kuat. Sekarang berlutut dan menyerahlah padaku, aku akan menyelamatkan nyawamu. Akira, yang berubah menjadi setengah manusia dan setengah ular, berkata dengan mata dingin. Setelah mendengar kata-kata Akira, serangan Devan terhenti. Dia memandang Akira dengan tidak percaya. Secara umum, beberapa prajurit memang bisa berubah menjadi binatang aneh. Bahkan pejuang prajurit seperti Loren juga bisa mengendalikan transformasi binatang, tapi dia akan kehilangan sebagian kewarasannya. Namun ular putih kecil di depannya memiliki tatapan mata yang dingin dan tenang. Jelas sekali, kendali Akira atas transformasi hewan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Melihat Akira berubah menjadi binatang aneh, mata Avel tiba-tiba membelalak. Akira pasti sangat beruntung. Dia benar-benar bisa membangkitkan darah hewan. Avel saja tidak mengaktifkan darah leluhurnya. Setelah berubah menjadi binatang aneh, kekuatan Akira mungkin mencapai tingkat celestial dewa bintang 4, atau bahkan bintang 5. Secara khusus, Akira tampaknya telah sepenuhnya mengendalikan transformasi binatang. Kekuatan tempur dari transformasi binatang semacam ini dalam keadaan sadar jelas jauh lebih menakutkan daripada dalam keadaan setengah sadar. Melihat Devan berhenti menyerang, Akira mengira Devan ketakutan, jadi dia mengayunkan ekor ularnya dan meliuk-liuk menuju Devan.
Jadilah budakku, atau mati. Entah apa itu karena darah hewan yang diaktifkan adalah darah ular, atau karena kepribadian Akira sendiri. Ekspresi dan matanya masih sangat tak peduli. Ular putih kecil, katakan padaku bagaimana kamu bisa mengendalikan transformasi binatangmu. Kalau tidak aku akan membunuhmu dengan mengenaskan, Devan menyeringai. Membunuhku? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Setelah aku berubah menjadi binatang aneh, bahkan celestial dewa bintang 5 pun bisa aku imbangi. Akira berkata dengan dingin dan bangga. Benarkah? Kalau begitu aku ingin lihat seberapa kuat kamu, Devan menyipitkan matanya. Cari mati. Akira bergerak lagi. Kali ini, kecepatannya sangat tinggi. Tubuh itu berubah menjadi kilat putih dan langsung muncul di depan Devan. Namun, sebelum Akira punya waktu untuk menyerang, satu tangan mencengkeram lehernya. Akira segera berjuang keras tapi kemudian dia sadar tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Bagaimana pria ini bisa sekuat itu? Padahal Akira sudah dalam kondisi transformasi hewan. Jika bukan karena seluruh tubuhnya ditutupi sisik, mereka akan dapat melihat bahwa semua bulu di tubuh Akira berdiri tegak. Ajari aku cara mengendalikan transformasi hewan, atau kamu langsung mati, mau pilih mana? Kata Devan dengan ekspresi dingin. Aku akan mengajarimu cara mengendalikan transformasi binatang. Mata indah Akira dipenuhi ketakutan, karena pria ini terlalu mengerikan. Bagus sekali. Devan mengangguk puas sebelum melepaskan Akira. Setelah Akira lolos dari cengkraman, dia tidak melarikan diri. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri di depan pria kuat seperti Devan. Dia akhirnya keluar dari kondisi mengerikan itu. Saat ini, Avel benar-benar ketakutan. Akira saja bisa dikalahkan. Tuan Muda Armot, aku salah, aku tidak berani lagi, kata Avel dengan gemetar. Haha, Avel, sebagai anggota kerajaan Platonia negara Alsutra, kamu beraninya berkolusi dengan keluarga kerajaan Douma. Kamu baru saja bilang ingin membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Ekspresi Devan dingin. Dia sudah melepaskan Avel sekali. Tidak akan melakukannya untuk kedua kalinya. Avel hendak melarikan diri. Garibu, teriak Devan pada Garibu. Siap tuan. Mendengar panggilan Devan, Garibu berlari cepat sambil membawa durian besar di tangannya. Entah dari mana durian ini berasal. Bunuh dia, kata Devan. Garibu terbang menuju Avel. Dalam waktu kurang dari 2 detik, kepala Avel diputar 360 derajat oleh Garibu. Lalu, dia menggunakan kepalanya untuk membuka durian tersebut. Melihat penampilan Avel yang menyedihkan, tubuh Akira sedikit gemetar. Rupanya malaikat perempuan bernama Garibu ini bukanlah manusia biasa. Tolong jangan bunuh aku bersedia menjadi pelayanmu. Oke. Ajari aku cara mengendalikan transformasi binatang, kata Devan langsung. Tuan, apa kamu juga bisa berubah jadi binatang aneh? Tanya Akira. Akira bahkan lebih terkejut lagi. Mengerikan sekali, tanpa berubah menjadi binatang sudah sekuat ini, jika berubah menjadi binatang, akan sekuat apa? Namun, dia tiba-tiba memikirkan rencana pelarian. Seorang pejuang yang tidak bisa mengendalikan transformasi menjadi binatang akan sulit untuk mengendalikan diri, maka inilah kesempatannya. Tuan, apa kamu bisa berubah menjadi binatang aneh dan menunjukkannya kepadaku? Kata Akira sambil berpikir sejenak. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan transformasi binatangku, tapi kamu ingin aku berubah menjadi binatang. Apa yang akan terjadi jika aku kehilangan kendali? Devan mengerutkan keningnya. Tidak masalah, keluargaku akan membantumu, kata Akira dengan mata menyipit.
Bersambung.